Orang kampus umumnya mencari ketuhanan dengan idrak. Selama dia tidak lemah idrak, dia tidak akan mendapat. Maka lemah idrak itu dengan jalan kita merenung dengan zikir. Terus kita berzikir. Maka perpaduan dua ini akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat yang paling mulia. Tidak semua orang itu hadir di muka bumi ini mendapatkan satu nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang benar, ajaran ihsan, ajaran tauhid kepada kita, terus turun kepada sahabat, kepada para alim ulama, sama tokoh-tokoh yang mengkaji salah satu ilmu fardhu ain, yaitu tentang ilmu tauhid dan tasawuf, hingga sampai kepada para ulama-ulama, sufi-sufi yang mutakhir di berbagai negeri, masuk Abuya. Itulah kita banyak-banyak berselawat dan dapat menjumpa daripada Rasulullah SAW, baik di dalam mimpi kita dan daripada kebaikan-kebaikan guru dan teman-teman kita, terutama daripada Abu Syekh Haji Hasan Wali Al-Bukhari. Kita tidak lupa-lupa kita terima kasih ya, dan mengucapkan kata-kata ta'zim kepada guru rohani kita bersama Abuya, mana Abuya telah membawa warasah anbiya, yaitu amanah agama, hingga kita di dalam kehidupan ini selalu mendapatkan bimbingannya, terutama di dalam urusan tasawufan, yaitu mujahadah. Karena tasawuf ini dia itu problematika pembahasannya adalah yaitu satu, tentang mujahadah nafsu. Semua kita itu bagaimana kita mengendalikan nafsu kita ini, mengatur nafsu kita ini dari jiwa-jiwa yang amarah sampai kepada jiwa-jiwa yang mutmainnah, tenang, hening. Jika kita dalam kehidupan ini tidak mempunyai ilmu kesufian, ilmu tasawufan, kita tidak hening, tidak tenang, kacau. Sebentar kita berpegang kepada dunia, mereka itu berpolitik atau punya perbedaan-perbedaan yang lain,
sebabkan kita tidak hening, tidak tenang, tidak mutmainnah, maka kita goyang. Ya. Akhirnya kita tidak kembali kepada yang sesungguhnya, yaitu tasawuf. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada bulan Syawal, yaitu kita berada dalam keadaan fitrah, maknanya suci. Apa makna suci? Fitrah itu kita kembali. Makna kembali pertama secara syariat, kembali kepada kesucian. Namun secara tasawuf, makna fitrah ini adalah kita kembali kepada asal wujud kita, asal diri kita, ya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diingatkan dan kita bersyukur kepada guru kita Buya Syekh Haji Ahmad Wali. Hari-hari, bulan-bulan, bahwa tak henti-hentinya beliau akan ke sini. Dengan tanggal 28 beliau akan ke sini, 29, dan akan keliling Aceh untuk berdakwah. Maka malam ini kita menyambut gembira karena kehadiran beliau selalu mewartakan warta gembira kepada kita, yaitu agar kita selalu kembali kepada asal wujud kita, kepada fitrah, kepada kesucian. Kalau orang-orang syariat mengajarkan kita setiap bulan puasa kita menahan nafsu dan kita kembali kepada fitrah, namun Abuya berhari-hari, bahkan Abuya pernah menganjurkan kita 2 jam sekali kita harus kembali menengok diri, menengok kita asal dari fitrah, kesucian, agar kita dapat bermujahadah. Inilah pentingnya daripada ilmu tasawufan yang dibawa oleh Allah. Saya sendiri awal-awalnya tidak mengerti apa maksud Abuya fotokopi lembaran demi lembaran kitab. Waktu itu Abuya belum menulis, tapi memfotokopi lembaran-lembaran kitab dari ulama-ulama yang terkemuka. Waktu itu saya tidak mengerti ulama itu pun saya tidak tahu. Ada Tanggul Masyid, ada Tanggul Anwar Buya Wali, ada Kashful Asrar Ismail, ada yang Jawahir, banyak, ada daripada ulama-ulama besar, semua difotokopi. Ternyata lembaran demi lembaran, sampai sekarang aku yang menulis lembaran demi lembaran, itu adalah agar kita kembali kepada satu ilmu, yaitu ilmu tauhid tasawuf, ilmu fardhu ain. Sebab kalau kita berdakwah memperbaiki orang, itu hukumnya fardu kifayah. Namun kalau kita berdakwah memperbaiki diri, itu hukumnya fardu ain. Maka ilmu tauhid tasawuf ini, karena dia beranjak kepada al-ihsan, ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai bidang, di dalam semua ibadah, seakan-akan kita melihat, dapat merasakan, tarahu di sini dapat merasakan zauq. Zauq itu sebuah perpaduan antara latihan akal, latihan akal, berpikir,
berpikir kepada insan, berpikir kepada masnu'at, berpikir kepada wujud, kepada ada yang ada, dan kepada ada pada al-mawjudat, pada yang diadakan. Banyak ulama menterjemah al-mawjudat, makna adam di situ adalah ketiadaan. Itu terjemah daripada tauhid kalam, dan itu tidak salah. Namun Abu Ya mengajak kita untuk menterjemahkan wujud pada al-mawjudat agar kita dapat merasakan, dapat berpikir kepada ada pada yang diadakan. Sebab kalau kita mengatakan ada pada yang diadakan, maka nanti hukumnya tiada pula. Yang tiada tidak perlu terlalu lama dipikirkan. Dia tiada pula. Namun ini dipikirkan yang ada hakiki dan ada yang bukan majazi, ada karena diadakan. Ada istifah, ada pemberian. Makanya Abu Ya mengajak kita untuk berpikir secara filosofi kepada insan, kepada masnu'at, kepada hari-hari berlaba, hari-hari berlebih, masa dan timingnya maksudnya. Lalu berpikir itu, kata Abu Ya, tidak akan mencapai kita kepada sesuatu. Kadang kita sudah memegang sesuatu itu, tapi kita buang lagi. Karena kita tidak akan mendapatkan dengan berpikir. Maka Abu Ya mengajarkan kita satu lagi. Tauhid itu tidak hanya dengan dipikir, tapi tauhid itu dengan tarikat, yaitu dengan berzikir. Maka berzikir akan mendapatkan. Jadi berpikir dan berzikir itu akan selalu menumbuhkan ilmu rasa. Artinya jalan berpikir satu, jalan rasa satu, jalan ilmu satu, jalan tarikat satu. Maka tasawuf yang dibawa oleh Abu Ya itu tidak hanya tasawuf filosofi, tapi juga tasawuf amali atau tasawuf tarikat. Perpaduan antara berpikir dan berzikir ini akan melahirkan sebuah ketasawufan yang cukup bagus. Dan hampir banyak para ahli pakar di dalam mazhab 11 daripada tarikat-tarikat, daripada kesufian-kesufian itu mengajarkan perpaduan antara dua pola ini. Ini yang dibawa oleh Abu Ya. Kita bersyukur sekali yang dibawa oleh Abu Ya ini, sehingga kita di dalam bulan-bulan fitrah ini betul-betul fitrah. Tidak hanya kembali ya mensucikan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita betul-betul kembali kepada asal kita, asal wujud kita, yaitu fitrah. Kita betul-betul kembali kepada situ. Ini yang diharapkan oleh Abu Ya. Maka ini tidak akan wujud di dalam kehidupan kita bila kita tidak memahami satu ilmu ini atau kita meninggalkan ilmu. Kita boleh memperdalamkan ilmu fikih, ya, terutama fikih di dalam mazhab Syafi'i. Itu juga berbicara tentang illah, tentang qiyas. Karena Imam Syafi'i mazhab kita berpegang pada qiyas. Sampai kita harus tahu sampai 9 qiyas. Itu kita harus paham. Tetapi tidak hanya itu. Tidak hanya kita memahami ilmu fikih, juga kita memahami ilmu tauhid, ilmu tauhid i'tiqad. Tauhid i'tiqad itu tauhid yang dipahami dengan nas-nas daripada Al-Quran dan daripada akal-akal yang
yang sahih, nas-nas yang sharih, ya, daripada nakal-nakal yang sahih dan akal-akal yang dapat dipertanggungjawab secara logika itu kepada pemahaman akidah. Setelah itu kita tidak boleh luput di situ. Maka Abuya mengajak kita ada satu ilmu yang lebih penting lagi, yaitu ilmu ihsan atau ilmu tauhid tasawuf. Maka apa Abuya mengatakan tauhid tasawuf? Maknanya tauhid ini tidak dapat dipahami hanya dengan tauhid akal, tauhid idrak. Karena tauhid itu sendiri yang dimaksudkan al-haq. Maka al-haq ini la yudrak, tidak mungkin diidrakkan, tidak mungkin dia diidrakkan, tidak akan dapat. Maka para alim ulama, terutama tokoh-tokoh sufi, mengatakan al-ajzu anid darkil idrak fahuwa idrak. Lemah di dalam menggapai ketuhanan berpikir, itulah idrak yang benar. Maka dia digapaikan dengan kemustahilan, istihalah. Dia tidak dapat idrak, tidak dapat dilogikakan, tidak dapat dicapai dengan idrak berpikir apa. Tapi akal dipergunakan untuk mencari, tapi tidak ditemukan, tidak akan ditemukan. Bagaimana dia ditemukan? Makanya dia harus ada satu lagi, yaitu tauhid tasawuf, tauhid tarikat, tauhid rasa, tauhid hati. Itu maknanya. Karena hati ini adalah punca akal. Hati ini ibunya akal. Ibunya akal itu hati. Karena hati itu cermin ketuhanan. Hati ini cermin segalanya. Makanya Kiai Zain Zanluji malam kemarin bercerita tentang bagaimana dia bertemu dengan Abuya dalam problema hati. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Jadi makhluk-makhluk Allah ini cermin ke Tuhan, cermin Tuhan. Maka ketika kita melihat makhluk Allah, kita tidak mungkin mengatakan cermin ini rusak. Wujudnya sangat sempurna. Mungkin idrak dan penglihatan kita yang tidak sempurna. Inilah Abuya mengatakan dengan rasa, dengan latihan zikir, itu disebut dengan tasawuf. Jadi jangan dibayangkan tasawuf Abuya itu tasawuf falsafi, tasawuf insan kamil saja. Oh, ini nggak boleh insan kamil. Tidak. Abuya membawa dua jalan, jalan berpikir dan jalan berzikir. Maka Abuya mengatakan tauhid ini tidak hanya dengan idrak, dengan tauhid logika, tapi tauhid ini juga dicapai dengan tauhid tasawuf atau dengan jalan tarikat. Maka orang-orang yang berpikir sekencang-kencangnya, dia tidak akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak yudrak. Maka dia harus
masuk dalam tarikat. Itu saya ceritakan pada kawan-kawan saya di kampus. Dulu saya ceritakan pada Prof. Farid Wajidi. Hingga beliau membela dan mengadakan seminar-seminar internasional di kampusnya dan menerima Abuya dan membawa pertemuan-pertemuan. Orang kampus umumnya mencari ketuhanan dengan idrak. Selama dia tidak lemah idrak, dia tidak akan mengapa. Maka lemah idrak itu dengan jalan kita merenung dengan zikir. Terus kita berzikir. Maka perpaduan dua ini akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ini yang dibawa oleh Abuya, bukan yang lain-lain. Andaikan yang lain-lain, saya duluan tidak akan masuk kepada Abuya. Karena dari latar kehidupan saya pernah di Gontor, pernah di Warisomo, pernah di berbagai pesantren, dan saya pernah juga berkecimpung di dalam jamaah tabligh. Dan banyak di kampus-kampus pernah ikut pelatihan studi purna ulama. Tidak mungkin saya akan mengikut jalan-jalan yang secara ijtihad. Maka ketika saya melihat apa yang dibawa oleh Abuya, maka ketika saya berpikir, saya tidak akan dapat menetapkan diri saya, tidak hening. Malah susah. Kenapa saya susah? Jadi ada susah, kawan ada susah, istri ada susah, anak ada susah. Kenapa saya susah? What is lost? Apa yang hilang dari saya? Ternyata saya tidak hening, tidak tenang. Tenang ini, bahagia ini, saya diajarkan oleh Abuya as-sa'adah. Itu hanya dengan jalan zikir. Ala bizikrillah. Dia sering mengetik itu. Saya 5 tahun ikut Abuya belum tunduk-tunduk, saya nggak mau. Saya pikir itu mengapa harus tunduk-tunduk kepala? Karena saya orang kampus, orang berpikir mengapa harus begini? Nggak bisa, harus begitu. Mengapa harus putar tasbih kata Abuya? Memang harus putar tasbih kata Abuya. Syaratnya kalau henti pikiran Abu Zainuddin, maka Abu Zainuddin akan dapat. Jika selalu bertanya tentang ini, tidak dapat. Jadi bagaimana juga kita dapat? Tanyakan dengan zikir. Makanya tanya pikir terus. Ada nggak dengan jalan berzikir? Tidak bisa, harus berzikir. Harus, itulah jalan yang namanya tasawuf atau tarikat. Nah, kalau kata orang Abuya itu mengajarkan logika berpikir, nah saya tidak masuk, nggak mengikut Abuya. Kenapa? Saya ini orang Sunni, belajar Ibnu Sina, Ibn Aperus, Syekh di Khurasan, Itus, Sufi-Sufi semua di Transaksonia, semua kami membaca itu. Pertama saya membaca, tapi saya nggak kenal, nggak tahu maksud. Logika Ibnu Sina, logika Al-Kindi, logika Al-Farabi, logika Ibn Aperus, Ibnu Rushd, semua. Enggak akan saya, kalau Abuya membangun logika, saya enggak akan pergi. Karena Abuya di samping mengajarkan gaya berpikir logika, yaitu mengajarkan satu lagi, harus terhenti logika. Gimana terhentinya? Itu dengan berzikir. Nah, ketika kita, makanya orang berpikir filosof, bila dia masuk kepada tarikat, itu seperti orang menanam labu, buah labu. Dia ada tahu ini, tahu. Nah, Pak tahu apa ini? Pedang tahu. Jadi hana ini juga tahu, tenang, lurus, masuk.
Kami dah pula nabu hanya tahu. Itu berpikir-pikir itu. Berpikir. Makanya berpikir yang tidak tertib. Ketika dia temukan Tuhan, dia buang lagi Tuhan. Kenapa dia buang Tuhan? Karena dia tidak tahu yang dia pegang itu apa. Itu kamu buat itu dulu. Itu kamu buat itu dulu. Itu berpikir. Maka dikatakan jangan ragu-ragu. Maka di dalam Al biasa, kenapa harus kita menyatu? Tapi bukan berarti menyatu itu antara kita dengan makhluk, bukan. Menyatu yang dimaksud bukan menyatu murni, tapi menyatu untuk mengukurkan kefanaan kita. Selama ini kan kita berpegang pada barang yang fana, barang tiada, barang ada. Pangkat kita, anak kita pegang semua. Itu harus berfana. Jalan fana itu impisal. Impisal itu seperti orang sapu emas di apa? Bakar emas itu. Yang barang-barang fana itu hancur semua. Emas murni akan tetap. Habis impisal, baru dia terjadi makrifat. Udah makrifat, baru dia akan fana. Oh, nggak bisa fana. Terus nyatu dulu dia. Lalu impisal. Kalau dia menyatu, tidak impisal, dia akan jadi mulhid. Kalau impisal tidak pernah ittihad, dia akan terjadi nihilisme, ketiadaan. Maka orang sedikit kadang-kadang hidup agama. Jadi itu kuat Tuhan yang terjadi. Maka dia lemah menggapai kebenaran. Tapi apa yang disuruh untuk menggapai kebenaran? Sungguh pikir pada insan, tapi dia tidak menemukan. Maka dia menanyakan kita agar kita masuk kepada satu ilmu fardu lagi yang namanya tauhid tasawuf. Dengan tasawuf, dengan tarikat, dengan jalan berzikir, kita akan tenang dan mendapatkan yang kita pikir. Jadi yang kita pikir kita tetap. Mana kita mikir dah boleh. Kita lagi gebu yang gebu baru tu drop ni. Itu tokoh intelektual kita tadi. Tapi kalau tokoh intelektual kita dia berzikir, ini hebat. Maka kita ditanam oleh dia berpikir dan berzikir. Ini pentingnya ilmu tasawufan. Makanya waktu itu saya mengajak almarhum Dr. Gunawan. Dia berpikir, dia lencang berpikirnya, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, dia pelan-pelan. Terus saya pertemukan dia dengan Abuya. Waktu saya pertemukan dengan Abuya, dia udah kenal Abuya, sudah berpikir. Dan dia, saya bisa begini. Lama-lama dia tidak mendapatkan ketenangan ini. Pas lama-lama dia dekat dengan Abuya, mulai dia tertarik, dia tenang, dia terus berusaha, sehingga dia tidak begitu penting yang dia cari. Dulu dibilang, saya kalau nggak dapat rektor, mau saya. Tapi ketika dia dapat Abuya, itu rektornya nggak begitu penting. Nggak begitu, nggak seharusnya. Dan akhir daripada kehidupan dia dapat bergaul dengan rektor yang baru ini, yang terpilih ini, lawan beliau dan tidak lawan, dan jadi baik. Kenapa? Karena pengaruh daripada tauhid tasawuf ini. Maka kita tauhid tasawuf ini
dianjurkan kita banyak berteman. Karena berteman itu melihat diri kita. Kita bercermin, itu cermin kita. Kalau rusak, itu bukan cerminnya yang rusak, kitanya yang rusak. Cermin itu, cermin. Kan para wali Allah itu kadang-kadang dia buat cermin. Kenapa dia buat cermin? Dia dulu bukan yang memperbaiki diri. Maka ada doa, Allahumma ahsin khuluqi. Ya Allah, perbaikan akhlak saya, maksud saya. Kama ahsanta khalqi. Seperti engkau telah membuat bentuk fisik saya ini adalah baik. Inilah yang dibawa oleh Buya, mudah-mudahan kita bermanfaat. Dan kita berterima kasih kepada Buya, dan kita berdoa selalu pada Buya, karena Buya selalu tak henti-hentinya mengajarkan kita kepada satu paham, yaitu agar kita kembali kepada fitrah, itu kembali kepada asal diri kita, kesucian kita. Itu dengan jalan kita membersihkan nafsu, dengan jalan kita berpikir dan jalan kita berzikir. Inilah yang dimaksud oleh Buya dengan ilmu tauhid tasawuf yang fardu ini yang penting. Mudah-mudahan ini bermakna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.